Ada mimpi yang ingin kau gapai, masa depan cerah takkan usai. Poltekkes Tasikmalaya, tempat yang tepat untuk belajar tumbuh dan hebat. Tenaga kesehatan jadi harapan bagi pada negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Laila Putri Suptiani, sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen tetap program studi Diploma 3 Kebidanan Tasikmalaya, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Saya mengajar mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga pada semester genap tahun 2025-2026 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib prodi dengan kode BD 54124. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana melalui pendekatan manajemen kebidanan termasuk dalam masalah diabetes mellitus. Di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme. Menjelaskan universal precaution dan patient safety pada pelayanan keluarga berencana, mendeteksi dini komplikasi, penyimpangan serta kegawat daruratan dan rujukan, serta menjelaskan konsep komunikasi serta edukasi dalam pelayanan kesehatan reproduksi dalam konteks pelayanan keluarga berencana. Perkuliahan Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan juga daring melalui platform e-learning resmi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, yaitu Edlink dalam Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, mengerjakan kuis, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Di antaranya adalah dialog interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, student-centered learning di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kurikulum meliputi CPL 1 55%, CPL 2 10%, CPL 3 15%, serta CPL 4 20%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, serta CPMK 4. Untuk media pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh di LMS Edlink dalam Siap Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, video pembelajaran dapat berbentuk micro-teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom atau LMS. Untuk kriteria penilaian mata kuliah ini meliputi teori, UTS 20%, UAS 30%, tugas 25%, kuis 15%, observasi 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di bidang kebidanan. Adapun referensi untuk mata kuliah ini terdiri dari pendukung dan utama,
Yang utama terdiri dari salah satunya adalah dari modul dan buku acara. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga berikut ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kurang semangat ya. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Gak ada luar biasanya. Sekali lagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah teman-teman di sini terlihat sangat antusias, sangat semangat sekali ya pagi-pagi hari ini. Terima kasih. Ya, hari ini kita bertemu kembali ya di pertemuan ketiga mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Ya, hari ini pertemuan ketiga yang akan dipandu oleh saya ya. Kita akan berdiskusi bersama rekan-rekan dan teman-teman. Sebelum itu kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita pimpin. Ada yang mau mimpin? Ya, silahkan. Siapa? Silahkan Zakira pimpin berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Zakira yang sudah memimpin berdoa hari ini. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya semuanya. Hari ini masuk semua? Masuk semua. Ya, alhamdulillah teman-teman di sini hadir semua di mata kuliah saya di pertemuan ketiga. Baik, ya kita langsung saja. Hari ini akan membahas tentang deteksi dini kelainan atau masalah reproduksi, yaitu kelainan haid atau kelainan menstruasi. Ya, masih ingat dengan gambar ini teman-teman? Masih ingat. Ini ada di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang mau menjelaskan tentang gambar ini? Baik Ibu, jadi untuk gambar di depan adalah gambar dari menstruasi. Siklus menstruasi itu adalah siklus yang biasanya hadir di setiap bulannya pada perempuan. Jadi menstruasi ini adalah peluruhan dinding rahim yang telah menebal sebelumnya karena akan mempersiapkan kehamilan. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim yang tadinya menebal itu akan luruh menjadi darah dan menstruasi. Baik, pada siklus ini terdapat 4 fase ya Ibu. Yang pertama itu ada fase menstruasi, di mana darah itu meluruh dan akan keluar. Lalu yang kedua ada praovulasi sebelum ovulasi. Lalu ada ovulasi di mana sel telur itu matang dan pecah dari folikel. Lalu yang terakhir itu ada pasca ovulasi. Jadi di mana dinding rahim itu menebal dan ketika tidak ada pembuahan akan meluruh. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih ya Saudari Reni ya sudah tadi memaparkan ya tentang siklus menstruasi. Ya, sudah betul. Berarti kalian masih ingat ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kelainan haid. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelainan haid berdasarkan siklus. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelainan haid berdasarkan durasi atau lama dan banyaknya haid. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelainan haid berdasarkan nyerinya. Ya, untuk capaian pembelajaran hari ini, teman-teman, nanti di akhir kita akan ada kuis ya. Tapi kuis ini dikerjakan nanti boleh di rumah ya sampai nanti hari besok ya terakhirnya pukul 6 pagi ya. Nah, untuk yang pertama ya ini tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini ya untuk yang normalnya adalah 21 sampai 35 hari ya untuk siklusnya. Kalau durasinya itu sampai 2 sampai 7 hari ya. Selanjutnya di sini ada gangguan atau kelainan haid atau menstruasi. Di sini ada berdasarkan siklus ya, berdasarkan siklus yang pertama, kemudian berdasarkan lama dan jumlah darah haidnya. Yang ketiga adalah nyeri haidnya. Untuk yang pertama adalah kelainan siklus haid. Kelainan siklus haid itu ada 2. Yang pertama adalah oligomenore dan polimenore. Untuk oligomenore
itu adalah siklusnya lebih dari 35 hari. Kemudian untuk kelainan polimenore itu adalah siklusnya kurang dari 21 hari. Ada satu lagi yaitu amenore. Amenore ini tidak haid. Ya, artinya tidak haid. Ya, yang selanjutnya adalah kelainan gangguan dari lama dan jumlah darah haidnya. Ada dua. Yang pertama adalah hipomenore. Yang kedua adalah hipermenore. Kalau hipomenore itu jumlah atau darah haidnya itu sedikit. Biasanya kurang dari 2 hari. Kalau hipermenore itu lebih dari 7 hari. Ya, terakhir adalah kelainan dari nyeri haid. Kelainan dari nyeri haid ini ada dismenore primer dan dismenore sekunder. Kalau dismenore primer itu adalah dismenore yang tanpa mengganggu aktivitas ya. Kalau misalnya dismenore sekunder itu sampai mengganggu aktivitas, berarti ada kelainan dari fungsi reproduksinya. Ya, baik itu materi yang saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hawa Humaira. Izin bertanya, Ibu. Kebetulan siklus haid saya itu lebih dari 2 bulan. Nah, apakah ada faktor penyebab dari keterlambatan fase haid saya? Ya, baik. Terima kasih. Ya, Zahwa, bagus pertanyaannya. Zahwa di sini tadi lebih dari 2 bulan ya. Kita kembali lagi tadi ke definisinya. Kalau lebih dari 35 hari ya, berarti itu ada kelainan haid. Ya, ada faktor nggak sih yang mempengaruhinya? Pasti ada. Ya, yang pertama mungkin dari pola hidup atau gaya hidup, dari makan, istirahat atau aktivitas. Ya, ada misalnya stres juga itu sangat berpengaruh. Ya, baik, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Kita sekarang adalah evaluasi ya. Evaluasi nanti ada yang dikerjakan di Edlink. Teman-teman mengakses ke Edlink. Kemudian setelah itu hari ini karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup dengan kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Elsa Anggraini. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan yang sudah tadi Ibu jelaskan. Untuk kelainan dan gangguan haid itu ada 4 aspek. Yang aspek pertama itu ada siklus haid. Siklus haid itu ada 2 macam, ada oligominore dan poliminore. Oligominore itu merupakan sebuah siklus haid yang lebih dari 35 hari. Kalau untuk poliminore itu siklus haid yang kurang dari 21 hari. Dan untuk aspek kedua dan ketiga itu ada lama haid dan durasi atau jumlah darah. Nah, untuk lama haid dan durasi darah itu ada 2 juga, ada hipominore. Hipominore itu merupakan durasi yang kurang dari 2 hari, dan untuk jumlah darahnya itu sangat sedikit volume darahnya. Dan untuk yang kedua itu ada hiperminore. Hiperminore itu merupakan durasi haid yang lama dan lebih dari 7 hari. Untuk volume darahnya itu banyak. Dan untuk aspek yang terakhir itu, aspek yang 4 itu ada nyeri haid. Nyeri haid itu ada 2, ada dismenore primer dan ada yang sekunder. Yang primer itu merupakan sebuah fisiologis di mana untuk nyerinya itu tidak dapat mengganggu aktivitas. Sedangkan untuk yang sekunder itu merupakan sebuah patologis yang dimana nyerinya itu dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu, Ibu, untuk kesimpulannya. Ya, baik, kita kasih applause dulu buat Elsa. Berarti pertemuan hari ini itu, pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Untuk minggu depan ya, teman-teman dan rekan-rekan, nanti ada tugas ya, nanti dilihat di Edlink-nya teman-teman. Ya, ada penugasan pembuatan media edukasi berkaitan dengan kelainan haid. Ya, jadi teman-teman nanti ada kuis yang harus dikerjakan ya sampai besok deadline-nya. Kemudian ada tugas yang nanti di pertemuan berikutnya harus dikumpulkan. Ya, itu saja ya teman-teman dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat
Ya, saya tutup dan akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian rekaman penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.